Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini mari yuk kita ngaji lagi. Sekarang saya membawa kitab Naswaihul Ibad. Mungkin sekarang untuk wal maqalatus sadisata asyarata, untuk maqalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wal maqalatus sadisata asyarata, dan maqalah yang ke-16, qila, dikatakan, diceritakan, inna syahwata, bahwa sesungguhnya syahwat ataupun hawa nafsu ya, itu tuswirul muluka abidan, dapat menjadikan raja-raja sebagai budak. Fa inna man ahabba, maka sesungguhnya orang-orang yang mencintai akan sesuatu, fahuwa abduhu, maka jadilah orang itu budaknya. Jadi di maqalah yang ke-16 ini mengatakan bahwa sesungguhnya rasa syahwat yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, ataupun kita mengenalnya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang selalu mendorong kepada kita ingin melakukan sesuatu hal yang dipandang buruk. Ya, karena kullu syahwatin amaratun bisu, bahwa sesungguhnya syahwat itu selalu mendorong melakukan sesuatu hal yang dipandang buruk, jelek, tidak baik, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita yang selalu mengikuti akan hawa nafsu diri kita ini, itu dapat menjadikan raja-raja sebagai budaknya. Ya, kalau kita mengikuti akan hawa nafsu, kita harus pahami dulu perbedaan hawa nafsu dan apakah ini dorongan dari hawa nafsu ataukah ini dorongan dari syaitan. Berbeda dorongan dari hawa nafsu dan dorongan dari syaitan. Kalau tandanya dorongan hawa nafsu itu lebih identik melakukan suatu hal yang tidak baik. Berbeda kalau dorongan dari syaitan. Kalian harus tahu bahwa dorongan dari syaitan itu tidak selalu memerintah syaitan kepada kita, membisiki kepada hati kita untuk selalu melakukan hal-hal yang buruk. Syaitan pun, liciknya syaitan itu sering memberikan kepada hati kita, memerintah kepada hati kita agar diri kita itu melakukan sesuatu hal yang baik ataupun yang dipandang ibadah. Ya, itulah liciknya syaitan. Jadi syaitan selalu menyuruh kepada kita itu, yuk, memerintahkan kepada kita untuk sholat, memerintahkan kepada kita untuk mengaji, memerintahkan kepada kita untuk selalu bersedekah ataupun melakukan amal-amal ibadah yang dipandang baiklah menurut pandangan syariat. Setan pun sering menyuruh kepada kita melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi yang diperintahkan oleh syaitan itu ada udang di balik batunya, gitu. Menyuruh kepada kita untuk sholat, cepat-cepat menyuruh kepada kita untuk sholat. Setan menyuruh kepada kita perbanyaklah melakukan sholat sunnah, ya, sehingga kita pun terbiasa setiap harinya beristiqomah melaksanakan sholat-sholat sunnah, yang tahajudnya, yang sholat taubatnya, yang sholat hajatnya, yang sholat duhanya, witirnya, tasbihnya kita lakukan. Itu setan belum bekerja, hanya memerintah kepada kita terus saja kita agar menjadi seseorang yang sangat mencintai, sangat menyukai akan melakukan suatu ibadah. Gitu. Belum melakukan siasatnya ini setan. Mendorong kepada kita agar istiqomah aja dulu. Nah, setelah kita merasa sudah istiqomah melakukan sholat, tidak kita tinggalkan sholat sunnahnya, semua kita lakukan, baru di sana syaitan dengan liciknya syaitan itu menghembuskan kepada hati kita, ya, merasa hati kita bahwa aku adalah seorang ahli ibadah.
sedikit-sedikit setan mulai menghembuskan kepada hati kita, aku adalah seorang ahli ibadah, aku adalah seorang yang baik karena aku adalah ahli ibadah. Kemudian orang tersebut sehingga ketika memandang kepada orang lain, yang mana orang lain itu kita ketahui dia itu tidak suka melakukan ibadah seperti kita, timbul hati kita dari bisikan setan merasa kita lebih baik daripada orang yang kita lihat jelas sekali orang itu tidak pernah melakukan ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan. Kita sudah kena jebakan itu oleh setan. Itulah setan. Jadi setan selalu menyuruh kepada kita baik itu kejahatan maupun kebaikan, tetapi ujung-ujungnya. Makanya perlunya kita harus terus mengaji agar semakin dibentengi. Seperti itu. Berbeda dengan hawa nafsu, berbeda dengan syahwat. Kalau syahwat itu mendorong kepada kita ingin melakukan sesuatu hal yang dikatakan tidak manfaat. Kelebihan hawa nafsu, kesenangan, tidak ingin hawa nafsu kita itu sedih, tidak ingin hawa nafsu kita itu susah, ya. Inginnya kita selalu senang, inginnya kita selalu bahagia, inginnya kita itu memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Contoh salah satu kecilnya, perut kita itu sudah kenyang, tak ingin aku makan apapun itu, perut aku udah kenyang, ya. Jangankan perut, sepertinya mulut aku pun sudah kenyang. Tetapi ketika kita melihat suatu makanan di depan kita yang mana makanan itu sangat menggiurkan sekali. Padahal perut kita itu tidak membutuhkan untuk makan. Tetapi hawa nafsu yang meronta-ronta pada diri kita. Itu makanan di depan kita yang sangat menggoda sekali, sepertinya enak, sepertinya nikmat. Padahal kita itu tidak membutuhkan makan. Tetapi hawa nafsu yang selalu mendorong kita melakukan suatu hal yang buruk. Meskipun itu makan adalah bukan sesuatu hal yang buruk. Tetapi jika berlebihan itu menjadi sesuatu hal yang buruk. Karena Allah melarang kepada kita untuk israf, untuk berlebihan. Ibarat kecilnya ibarat seperti itu. Dan yang saya rasakan memang itu sangat susah sekali ya. Karena berarti ini menunjukkan kita setiap saat, kita setiap waktu harus selalu berkonsentrasi akan setiap hal yang kita lakukan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita bicarakan, harusnya kita itu berkonsentrasi, berpikir dulu. Apakah ini dorongan dari hawa nafsu? Apakah ini dorongan dari hati nurani kita yang paling dalam? Atau apakah ini dorongan dari syaitan? Sehingga harus diimbangi dengan apakah kita mengambilnya? Tentu dengan ilmu seperti itu. Ya. Dan barusan dikatakan kalau kita hawa nafsu kita menjadikan raja, menjadikan seorang pemimpin hawa nafsu tersebut, maka ya otomatis kita itu menjadi seorang budak. Yang namanya budak ya kita harus mengikuti apa perintah rajanya. Apa perintah hawa nafsunya. Seperti itu. Lalu wasabra yusirul abida mulukan, sedangkan sabar itu menjadikan budak sebagai raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang budak itu bisabrihi, dengan kesabarannya. Yanalu ma yuridu, akan meraih apa yang ia inginkan. Jadi kalau begitu apa dong ini solusinya? Agar hawa nafsu itu tidak menjadi raja kita. Maka solusinya itu adalah wasabra, sabar. Cara untuk menekan hawa nafsu kita, sabar. Tidak ada lagi cara yang lain, sabar. Dan mana sabar itu pun tidak terlepas dari suatu ilmu. Seperti itu. Iya, perut kita sudah kenyang, kita tidak menginginkan makan sama sekali. Tetapi hawa nafsu kita mendorong kepada kita untuk makan. Seperti itu. Sehingga kita agar menjadi orang yang israf, berlebihan. Maka bagaimana untuk cara menekannya itu? Ya sabar. Menggunakan logika akal kita diseimbangi dengan ilmu. Kata ilmu bahwa israf itu Allah sangat tidak menyenangi. Berlebihan Allah itu sangat tidak menyenangi. Karena Allah Ta'ala berfirman,
khairul umur awsatuha. Yang paling baik di dalam suatu perkara, di dalam suatu urusan itu adalah di pertengahannya. Tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Nah, rasa sabar itu kan berarti diimbangi oleh ilmu yang kita ketahui. Jadi tidak bisa kita sabar tanpa kita mengetahui akan ilmunya. Ya berarti harus ilmunya dulu dari segala pondasi itu. Oh, kata Allah tidak senang di berlebihan. Ya udah, sabar aja, tahan aja rasa itu. Karena Allah gak senang. Gak ada lagi cara yang lain selain sabar. Terus ada sedikit lagi lanjutan. Ala tara, tidakkah engkau tahu? Ay alla yasilu ilmuka, yakni tidak sampaikanlah pengetahuanmu ila qissati sayyidina al-karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim, kepada kisah baginda kita yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia, sampai 3 kali, yaitu Yusuf as-Siddiq ibni Ya'qub as-Sabur ibni Ishaq al-Halim, Halim ibni Ibrahim al-Khalil al-Awwah alaihimussalam. Yaitu Nabi Yusuf itu adalah putranya Nabi Ya'qub yang sabar, Nabi Yakub putranya Nabi Ishak yang begitu murah hatinya, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah sang kekasihnya Allah. Ya, yang banyak berdoa. Semoga alaihimussalam, semoga rahmat keselamatan tercurah atas mereka semua. Wa Zulaikha, dan juga kisahnya akan Siti Zulaikha. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya Siti Zulaikha itu ahabbat Sayyidana Yusufa, yang begitu sangat mencintai sekali kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam, nihayatal hubbi, bahkan di kitab ini dikatakan mempunyai rasa cinta yang begitu besar, bisa dikatakan yang begitu sangat bergelora mungkin ya. Wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha, sementara Nabi Yusuf itu tetap bersabar menghadapi tipu daya dan gangguannya Siti Zulaikha. Jadi di dalam kitab Nasaihul Ibad ini menceritakan akan kesabarannya ataupun kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam bersama Siti Zulaikha. Mungkin kita juga para jamaah sudah sering lah ya mendengar akan kisahnya Siti Zulaikha dan juga Nabi Yusuf. Ya, hanya sedikit aja ini gambaran. Takutnya ada juga takut yang belum paham akan kisahnya. Yang mana kan Nabi Yusuf itu Allah memberikan kelebihan ke Nabi Yusuf, diberikan paras yang sangat begitu indah jika kita pandang. Bayangkan, ketampanannya Nabi Yusuf itu bukan ketampanan biasa, tetapi ketampanan suatu mukjizat. Bagaimana tidak dikatakan ketampanan suatu mukjizat? Karena Allah menciptakan paras seseorang dari tampannya, dari cantiknya, ibaratkan ini ada suatu bulat gitu ya. Maka setengahnya dari bulat tersebut itu hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, tetapi ketampanannya sama Allah itu ditutupi ya, baginda Nabi Muhammad, karena kalau tidak ditutupi mungkin tidak kuat mungkin pada saat itu yang melihat baginda Nabi Muhammad. Nah berarti ada sisa setengahnya lagi, yang setengahnya lagi itu dibagi 2, yang seperempatnya dibagikan kepada Nabi Yusuf hanya 1 orang, yang seperempatnya lagi itu dibagikan kepada seluruh umatnya ya, seluruh mulai umat Nabi Adam sampai ke akhir ketika hari kiamat. Berapa ratus juta, triliun mungkin ya orang kalau kita kumpulan itu dari seperempatnya dibagikan. Ini yang seperempatnya hanya oleh 1 orang, oleh Nabi Yusuf alaihi wassalam. Sudah tidak terbayang bagaimana ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kalau menurut saya Siti Zulaikha sampai rasa cintanya yang yang nihayatul hubb, yang cintanya begitu sangat bergelora dikarenakan melihat, memandang Nabi Yusuf setiap hari, ya wajar-wajar saja ya. Sifat kemanusiaan. Kita pun kan wajar ya kalau misalkan kita aja nih
Ya, seorang wanita nih misalkan, jangankan wanita, misalkan laki-laki juga, kalau kita melihati seorang laki-laki yang parasnya begitu indah atau kita melihati seorang wanita yang parasnya begitu indah, rasa-rasanya kita akan suka ingin melihat yang kedua kalinya ya, dikarenakan Masya Allah begitu indahnya, begitu cantiknya, begitu tampannya. Bayangkan ini Siti Zulaikha hidup bersama dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu adalah budaknya Siti Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf itu lebih muda daripada Siti Zulaikha. Makanya saya itu jadi ingat ya akan apa yang dikatakan oleh orang tua dulu, kalau kita berbicara jangan asal bicara katanya, nanti keburu ketulis sama malaikat loh. sering saya mendengar orang tua dulu sering bicara seperti itu. Dan memang ini juga ada kisahnya. Ketika Nabi Yusuf alaihi wassalam ketika umurnya masih kecil, kemudian Nabi Yusuf melihat cermin dan Nabi Yusuf melihat paras dirinya yang begitu sangat indah. Dan Nabi Yusuf berkata, Masya Allah, ini diriku, ketampananku yang sangat indah sekali ya Allah. Nabi Yusuf pun menyadari bahwa dirinya adalah seorang anak yang begitu tampan. Dan Nabi Yusuf berkata, andaikan ya aku ini menjadi seorang budak. Itu yang dikatakan Nabi Yusuf. Andaikan ya kalau aku ini menjadi seorang budak, mungkin aku akan menjadi seorang budak yang harganya begitu mahal karena ketampananku yang luar biasa. Tercatatlah tuh oleh malaikat. Akhirnya waktu-waktu berjalan, Nabi Yusuf menjadi seorang budak. Dan tahukah dijual mahal atau murah? Ternyata Nabi Yusuf dijual dengan harga yang begitu murahnya. Budaknya jadi tidak menjadi budak kaya, tetapi budak yang begitu murah harganya. Yaitulah Nabi Yusuf menjadi budaknya Siti Zulaikha. Hawa nafsu Siti Zulaikha setiap hari sabar yang sudah tidak bisa ditahan semakin bergelora. Akhirnya Siti Zulaikha hilang keimanannya, ingin apa ya bahasanya ya, memperkosa gitu ya. Ini jadi terbalik. Biasanya kan laki-laki terhadap perempuan, tapi ini terbalik. Siti Zulaikha yang justru ingin maaf ya dengan bahasa yang saya katakan, ingin memperkosa Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yusuf pun sama manusia, tetapi Nabi Yusuf adalah seorang nabi, maka seorang nabi itu adalah ma'suman. Setiap nabi semuanya itu akan diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibenteng, akan dijaga oleh Allah. Sudah ada rasa di dalam hatinya Nabi Yusuf alaihi wassalam karena seorang manusia, tetapi lekas malaikat menginjak akan pakaiannya Nabi Yusuf alaihi wassalam, sehingga Nabi Yusuf mendapat ma'suman langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada ma'suman, kalau bukan seorang nabi, wallahu a'lam. Ya, bayangkan seorang laki-laki melihat seorang wanita, maaf, na'udzubillah, di dalam keadaan telanjang bulat. Seperti itulah. Di sanalah kesabaran Nabi Yusuf alaihi wassalam ternyata lebih besar daripada mengikuti akan keinginan hawa nafsunya. Dan Nabi Yusuf berhasil akan ujian yang Allah berikan. Subhanallah. Nah, ini adalah kisah yang dicontohkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kisah yang barusan saya sampaikan dan referensi sedikit yang saya bacakan di dalam Nasaihul Ibad ini, mudah-mudahan begitu banyak sekali manfaat bagi kita yang mendengarkan atau yang mengaji semuanya. Karena memang kalau kita mengaji kitab Nasaih ini memang kita perlu perlu perenungan hati, perlu pikiran yang bersih seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.